Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi Zoom untuk pembelajaran sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dapat mengaplikasikan Zoom Meeting untuk proses pembelajaran di masa pandemi ini berbasis video conference. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakannya dan kemudian bagaimana membuat room di Zoom Meeting. Nah, pertama ketika Bapak Ibu sekalian sudah membuka Zoom Meeting, maka akan muncul seperti ini di halaman utamanya, kemudian bisa klik sign in terlebih dahulu. Saya sarankan sign in-nya menggunakan Google. Kemudian jika belum mendaftar, Bapak Ibu sekalian bisa sign up terlebih dahulu, yaitu mendaftar. Di sini saya akan menggunakan akun saya. Nanti ketika sign up, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan akun Google-nya juga. Kemudian untuk membuka Zoom Meeting-nya bisa diklik Open Zoom Meeting. Kemudian akan muncul halaman utama dari Zoom Meeting seperti ini. Jika misalnya masih belum ada jadwal untuk Zoom Meeting-nya, maka ini masih kosong ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada fitur Home. Di Home ini Bapak Ibu sekalian terdapat 4 fitur yang disajikan di Zoom Meeting ini. Yang pertama New Meeting untuk pembuatan meeting baru, kemudian Join ini untuk join di meeting yang lain. Jadi jika Bapak Ibu sekalian terdapat info untuk mengikuti Zoom Meeting di sekolah, mungkin nanti sudah ada passcode dan passwordnya. Kemudian di sini sudah ada fitur schedule, yaitu untuk menjadwalkan meeting. Kemudian ada share screen untuk mempresentasikan apa yang harus dipresentasikan pada meeting tersebut. Ini akan saya bedah satu-satu terkait fitur-fitur di Zoom-nya. Yang pertama New Meeting. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat membuat meeting baru untuk Zoom-nya. Nah, kemudian ini terdapat pilihan Join with Computer Audio atau Test Speaker and Microphone. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan test speaker atau microphone ini untuk ngecek apakah seperti ini. Jika terdengar ringtone-nya, berarti speakernya sudah aktif. Kemudian kalau ingin join audio supaya terdengar pembicara yang sedang berbicara, maka diklik yang ini. Kemudian jika sudah join di Zoom Meeting, baiknya langsung di-mute karena supaya tidak mengganggu pembicara ketika ada pembicara di ruangan, seperti itu. Kemudian di fitur meeting ini terdapat fitur unmute dan start video. Fitur unmute digunakan ketika Bapak Ibu ingin berbicara kepada lawan bicara yang ada di Zoom Meeting. Jadi dengan mengklik unmute, Bapak Ibu sekalian dapat berbicara. Kemudian jika di-mute, suaranya sudah tidak terdengar lagi. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu yang bergambarkan kamera disilang ini, berarti videonya sedang tidak di-play. Ketika di-klik ini, maka nanti Bapak Ibu sekalian bisa on cam. Kemudian di sini terdapat info terkait meetingnya. Nah, di sini bisa mengetahui kalau room ini saya yang membuat, Fairuzal Kanabila Meeting, kemudian meeting ID-nya ini, hostnya saya, kemudian passcode-nya ini, dan jika ingin menginvite orang lain ke dalam Zoom ini, bisa menggunakan link yang telah disajikan di sini, tinggal di-copy linknya, kemudian dikirimkan ke orang yang akan menggunakan link tersebut untuk bergabung dalam Zoom Meeting ini. Kemudian jika nanti sekiranya dari peserta yang ingin bergabung Zoom Meeting tidak dapat menggunakan akses dari tautan berikut, maka bisa disajikan meeting ID-nya dan passcode-nya.
seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat pengaturan yang umum, yaitu ini terkait pengaturan di Zoom-nya. Kemudian untuk videonya, ini Bapak Ibu sekalian bisa memilih source dari kameranya, akan digunakan webcam manual dari PC Bapak Ibu sekalian, atau nanti jika menggunakan aplikasi tambahan bisa dipilih aplikasi tambahan tersebut. Kemudian dipilih yang HD supaya kualitasnya baik. Kemudian jika ingin di mirror videonya bisa diubah. Kemudian ini untuk mempercantik ya Bapak Ibu sekalian, supaya tampilan Bapak Ibu sekalian bisa lebih bersih. Ini bisa dinaik turunkan touch up appearance-nya. Kemudian ada adjust for low light, ini digunakan jika pengaturan percahayaannya apakah akan dibuat otomatis atau manual. Kalau manual bisa mengatur sendiri pencahayaannya, akan diterangkan atau diredupkan seperti itu. Tapi jika auto, jika nanti Bapak Ibu di tempat yang redup, maka akan cahaya menambah sendiri. Jika di tempat yang terlalu terang, maka akan diredupkan. Kemudian pengatur selanjutnya ada pengaturan tentang menampilkan nama partisipan di dalam videonya. Jadi di sini memang diklik saja supaya tahu nama-nama peserta yang join pada Zoom meetingnya. Kemudian ini untuk mengatur supaya ketika join nanti langsung off cam ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ini ada pengaturan tambahan. Untuk pengaturan tambahannya ini tidak begitu berpengaruh ya dalam penggunaan Zoom-nya. Kemudian kita lanjut pada fitur selanjutnya, yaitu audio. Audionya ini bisa dites speakernya, nanti terdengar dari speaker masing-masing Bapak Ibu jika ini aktif. Kemudian tes mikrofon jika berbicara seperti ini. Kemudian untuk background noise-nya ini bisa di auto, jadi jika berisik nanti Zoom-nya akan meredup suaranya itu dan akan disesuaikan suaranya. Kemudian untuk fitur share screen ini digunakan ketika akan melakukan presentasi. Jadi window size when screen sharing itu bisa disesuaikan current size-nya, atau mungkin nanti mau dibuat langsung full screen atau nanti di maximize window-nya. Kemudian ini share application, jadi ketika Bapak Ibu membuat Zoom meetingnya ini bisa dipilih share individual window. Jadi kalau di individual window itu hanya bisa satu ya, share screen. Kemudian jika when I share my screen in a meeting itu show all sharing option, itu jadi bisa memilih apakah hanya memilih satu halaman yang akan di share screen atau semuanya, seperti itu. Kemudian untuk fitur chatnya ini terdapat beberapa pengaturan, jadi bisa menetapkan yang unread message-nya tetap di atas, jadi jika ada pesan belum terbaca itu tetap di atas. Kemudian ini juga terdapat bisa ada all message, jadi bisa peserta boleh mengirimkan pesan dalam kolom chatnya. Kemudian untuk background dan filter, Bapak Ibu sekalian dapat memilih background-nya. Nah, apabila nanti ada tambahan untuk misalnya di acara lokakarya atau apa, nanti biasanya dikirimkan virtual background. Nah, Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan virtual background tersebut dengan add image dengan mengklik tombol plus pada pojok kanan ini, kemudian add image. Setelah di add image, pilih
gambar yang akan digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian jika sudah dipilih virtual background-nya, maka tinggal disesuaikan akan di mirror atau tidak videonya. Kemudian seperti ini ya contoh-contoh virtual background-nya. Kemudian di sini juga ada video filter yang bisa Bapak Ibu gunakan ini sebagai filter di Zoom meeting-nya, tapi saya sarankan tidak usah digunakan karena ini akan memberatkan untuk kuotanya seperti itu. Jadi nanti biar tidak lama memprosesnya, tidak usah menggunakan yang video filter. Kemudian untuk recording ini bisa dipilih apakah mau disimpan di cloud-nya atau di local recording. Jadi kalau di Zoom itu ada pilihannya local recording itu disimpan di komputer ini, kemudian kalau cloud recording nanti akan tersimpan di Zoom meeting-nya. Dan itu tidak menghabiskan banyak ruang. Jadi saya sarankan jika menggunakan recording, dipilih yang cloud recording. Seperti itu ya Bapak Ibu. Supaya tidak banyak memakan tempat di komputer Bapak Ibu, dan ini juga dapat tersimpan lama karena terintegrasi dengan email. Seperti itu. Kemudian di profile bisa mengganti foto. Nah, dengan mengklik ini nanti bisa, jika akan mengganti fotonya bisa klik change picture, tinggal dipilih akan menggunakan foto yang mana, seperti itu. Kemudian bisa disesuaikan fotonya akan di zoom in atau di zoom out. Sudah, kemudian nanti diklik save. Kemudian bisa mengedit profile, tapi ini nanti akan diarahkan di akun Zoom-nya yang menggunakan browser. Kemudian statistiknya ini untuk memperlihatkan kinerja CPU dan memori yang telah digunakan. Nah, ini sudah baik untuk overall memorinya. Kemudian ini bisa melihat audionya, bagaimana videonya, kemudian screen sharing. Kemudian ini jika Bapak Ibu sekalian ingin memberikan submit atau tanggapan pada Zoom meeting-nya, misal Bapak Ibu sekalian sering menggunakan Zoom meeting dan kemudian sangat menyukai fitur-fitur ini, bisa diucapkan thank you for making this application, seperti itu. Kemudian ini ada keyboard shortcut. Jadi F6 itu digunakan untuk navigate among Zoom pop-up windows. Jadi ada muncul pop-up Windows-nya. Kalau misalnya ini mau diaktifkan, ketika Ibu memencet tombol di keyboard, misalnya Ctrl Alt Shift, maka akan berganti fokusnya menjadi di atas fokus screen-nya. Kemudian ini kalau misalnya diaktifkan, berarti ketika memencet Ctrl dengan plus minus, Ctrl dengan min, nanti akan mengubah layar chatnya. Kemudian kalau screenshot di Zoom ini bisa menekan tombol Alt Shift plus T, seperti itu. Dan lain-lainnya nanti nih jika ingin diaktifkan keyboard shortcut-nya. Kemudian ini accessibility. Jika misalnya Bapak Ibu sekalian kurang terbaca mengenai teks yang ditampilkan pada chat, maka bisa dibesarkan ukuran chatnya nih, menjadi bisa 150, bisa 180, tapi ini besar sekali ya nanti Bapak Ibu. Kalau untuk ukuran normalnya memang 100, kalau misalnya memang ingin dikecilkan bisa menjadi 80. Kemudian ini ada font size-nya, bisa dibesarkan juga Bapak Ibu. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, ini jika semakin besar, semakin besar. Kalau ingin normal seperti ini. Ya, seperti itu untuk yang bagian settingnya. Kemudian di sini ada bagian security. Security ini yang bisa mengakses di hostnya ya Bapak Ibu untuk mengaktifkan.
Jadi di sini ada log meeting yang mana nanti berarti meetingnya sudah tidak bisa dimasuki oleh orang lagi. Kemudian enable waiting room ini nanti ada ruang tunggunya. Jadi kalau mau masuk harus di-ACC dulu oleh hostnya. Kalau misalnya centangnya ini kita hilangkan, maka tidak ada waiting room. Jadi peserta yang mengklik link untuk bergabung Zoom meetingnya langsung bergabung tanpa ada ruang tunggunya. Kemudian kalau hide profile picture kita tidak menampilkan foto dan hanya namanya saja. Kemudian untuk share screen, untuk ini bagian kedua adalah ketentuan untuk pesertanya. Jadi di sini Bapak Ibu posisinya menjadi host dalam Zoom meetingnya ini bisa memilih peserta itu boleh ngapain saja gitu. Nah ini share screen belum ada checklistnya berarti belum boleh share screen nih peserta. Jadi ketika kita mengklik ini maka peserta sudah bisa share screen. Kemudian jika sudah ada checklist chat, peserta juga sudah bisa melakukan chat. Kemudian kalau misalnya ada checklist rename themselves, mereka juga bisa mengganti nama mereka sendiri sesuai ketentuan. Misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ketika kelas, mohon siswa mengganti nama dengan urutan nomor absen underscore nama panjang gitu. Kemudian kalau unmute themselves berarti mereka bisa meng-unmute sendiri. Jika tidak ini berarti tidak bisa berbicara. Start video juga jika ini di unchecklist maka siswa tidak bisa menampilkan video dan tidak bisa berbicara seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat kontrol terkait berapa peserta yang hadir. Kemudian ini sudah ada keterangannya kalau saya jadi hostnya. Nah di sini ada tombol more. Kita bisa mengedit profile picture dan bisa merename. Nah untuk rename seperti ini. Fairul Zalfa Nabila ini bisa diganti-ganti namanya. Terus nanti tinggal diklik OK. Fairul Zalfa Nabila. Kemudian setelah itu ada kolom chat. Nah, di sini bisa klik chat to everyone. Kalau sudah ngechat nanti tinggal di enter. Ini hanya chat biasa. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian mau mengirimkan file di sini bisa klik file. Kemudian bisa memilih filenya dari mana, Google Drive atau Microsoft One atau dari file lokasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dari file bisa memilih ini, kemudian dipilih file yang akan dikirimkan itu yang apa. Misalnya saya mengirimkan ini, nah nanti akan terkirim dan bisa di-download oleh peserta lain. Kemudian karena di sini hanya saya yang join, maka tidak ada contohnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengirimkan pesan langsung kepada salah satu seorang yang di peserta itu, bisa dipilih nanti di sini. Ada pilihannya namanya siapa, nanti pesannya langsung direct message, jadi tidak ke everyone, tidak semuanya yang melihat tapi hanya langsung ke orang itu, seperti itu. Kemudian setelah fitur chat ada fitur share screen. Nah di sini ada pilihan basic, advanced atau files. Kalau advance ini agak ribet, jadi tidak saya sarankan menggunakan ini. Kalau misalnya music or computer sound only ini bisa digunakan ketika misalnya ada acara-acara seperti acara besar yang nanti membutuhkan waktu untuk orang-orang berkumpul, itu bisa menyetel instrumen dulu, bisa menggunakan ini. Kemudian di file ini bisa menampilkan file Google Drive-nya atau dari Dropbox ya. Namun dari basic ini bisa Bapak Ibu misalnya mau menjelaskan materi, kemudian menampilkan whiteboard-nya. Nah, kemudian menjelaskan di sini. Bisa menulis di whiteboard-nya dan ini bisa interaktif ya Bapak Ibu sekalian dengan peserta yang lain. Jadi peserta lain juga bisa menulis whiteboard-nya di sini sambil share screen. Kemudian jika ingin membuat ini menggunakan pen ya,
Kemudian jika teks, bisa juga langsung teks seperti ini. Kemudian kalau stem, ini stempel ya Bapak Ibu sekalian, bisa di stempel. Kemudian bisa memilih ini checklist seperti itu. Kalau misalnya lagi menanyakan pertanyaan bisa disilang. Kemudian yang di spotlight ini seperti pointer. Nah, ini ya yang dijelaskan seperti itu. Kemudian untuk menghapus seperti ini, menghapus. Kemudian untuk formatnya bisa mengubah warnanya Bapak Ibu sekalian menggunakan warna hitam atau warna lain seperti itu. Kemudian untuk menghapusnya clear all drawing seperti itu. Untuk stop sharingnya menggunakan ini. Setelah itu kita akan coba share screen menggunakan ini Chrome. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan sound akan mempresentasikan sesuatu dan ada soundnya, itu bisa diklik share sound supaya suaranya juga terdengar di Zoom meeting-nya, karena biasanya ketika tidak ngeklik share sound ini tidak terdengar suaranya seperti itu. Nah, nanti share screen seperti ini, kemudian dipilih mana yang mau di share screen, sudah terlihat pada layar peserta didiknya juga. Nah, seperti itu. Kemudian setelah share screen bisa merecord dengan cara klik record, kemudian pilihnya yang record to the crowd. Recording in progress. Oke. Nah, ketika acaranya istirahat bisa di pause. Recording stopped. Ketika acaranya sudah Recording in progress. Kemudian bisa di stop. Seperti itu. Recording stopped. Kemudian ini breakout room biasanya hanya ada di Zoom yang sudah premium ya Bapak Ibu. Jadi tidak akan saya jelaskan yang lebih lanjut. Jadi breakout room ini bisa digunakan untuk memilah ruangan. Jadi misalnya nanti ada kerja kelompok. Nah, itu siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, ini bisa dipilih apakah ini bisa dari gurunya harus memasukkan secara manual atau otomatis. Nah, tapi kalau misalnya siswanya mau bergabung sendiri bisa diklik yang ini, di-create seperti ini nanti jadinya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di ruangan ini dan seperti jalan-jalan seperti itu. Kemudian di sini ada reaction. Reaction ini digunakan ketika misalnya ingin bertanya menggunakan raise hand. Ketika ini digunakan untuk menanggapi, ketika jawabannya bagus menggunakan yang thumbs up seperti itu. Ini kalau mau menurunkan tangan yang ini Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya bagus bertepuk tangan seperti itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu tombol button end digunakan untuk mengakhiri meeting. Jadi end meeting ini bisa kalau Bapak Ibu ingin leave meetingnya terlebih dahulu bisa klik leave meeting, tapi meetingnya masih berjalan, yang lainnya pesertanya masih bisa menggunakan ruangan ini. Tapi jika end meeting for all berarti ruangan ini sudah berakhir meetingnya seperti itu. Kemudian untuk yang fitur join ini digunakan untuk Bapak Ibu sekalian memasukkan ID meeting atau meeting yang lain tadi di sini, kemudian bisa mengganti namanya seperti itu, kemudian nanti akan memasukkan passwordnya. Ini coba saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Jadi dilihat ini ada contohnya, ini ada meeting ID. Nah, ini langsung join with computer audio. Tapi jika Bapak Ibu sekalian diminta memasukkan passcode, tinggal dimasukkan saja passcode-nya ini. Seperti itu.
Kemudian setelah itu ada schedule, jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat meeting yang direncanakan. Nah, untuk schedule meeting ini bisa mengubah topiknya, misalnya topiknya pembelajaran tema 1 diagendakan hari Senin tanggal 19 misalnya pukul 8. Kita buat jamnya selama 4 jam, kita ubah menjadi Jakarta. Kemudian untuk passcode-nya ini juga bisa diubah, misalnya kelas 4 seperti itu. Kemudian ini waiting room digunakan kalau ada ruang tunggu, kalau misalnya tidak dibuat ruang tunggu juga tidak apa-apa, tinggal di unchecklist. Kemudian video ini dibuat jika host itu off dulu ketika masuk, nanti partisipannya juga off. Ketika mau mengaktifkan tinggal dipencet kameranya tadi yang tidak bertanda silang. Seperti itu. Kemudian advanced option-nya ini tidak usah kita edit, tinggal kita klik save. Terus nanti sudah dijadwalkan oleh Zoom meetingnya seperti itu. Dan ini tidak usah digunakan, langsung kembali saja dan kita sudah bisa melihat jadwal meetingnya. Nah, ini pembelajaran tema 1 di hari Senin dari jam 8 sampai 12. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengundang peserta didik untuk mengikuti Zoom meeting ini, bisa di show meeting invitation, kemudian copy invitation-nya, kemudian dikirimkan di grup WA seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan Zoom meeting dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.